Salah satu yang istimewa dari Belanda, negeri ini pernah menjadi tempat digojloknya para tokoh muda dari Indonesia pada masa lalu hingga mereka meraih gelar sarjana di Belanda. Kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh perintis kemerdekaan Indonesia. Sebut saja beberapa nama. Bung Hatta, kita semua tahu siapa Bung Hatta, pernah kuliah dan bermukim di Belanda selama 11 tahun. Kemudian Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Maria Ulfah, wanita Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum dan wanita Indonesia pertama yang menjadi menteri. Raden Supomo, ini yang bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri yang pertama di Indonesia. Juga ada Ali Sastro Amijoyo, mantan Perdana Menteri dan mantan Menteri Pengajaran, dan masih sejumlah nama lainnya. Para tokoh muda asal Indonesia ini ketika mereka bermukim di Belanda masih muda belia. Dengan gelar kesarjanaan mereka di Belanda pada waktu itu, mereka bisa mempunyai peluang untuk hidup enak di Belanda, tetapi mereka lebih memilih kembali ke Indonesia, merintis kemerdekaan, meraih kemerdekaan, dan berjuang untuk membangun Indonesia. Nah, itu cerita masa lalu. Tetapi masa lalu atau masa kini, Belanda tetap sama, yaitu dinginnya dan hujan saljunya. Nah, berikut ini sedikit suasana di Belanda, negeri yang dulu pernah menjadi tempat studi para tokoh perintis kemerdekaan. Ada yang direpotkan oleh salju, ada yang justru happy menikmati tebalnya salju. Setelah itu saya akan memasak ayam kuluyuk, ayam asam manis yang banyak digemari oleh orang Belanda. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini suasana di pelabuhan di kota Urk, penuh dengan salju. Orang Belanda umumnya menggemari liburan musim dingin, misalnya ke pegunungan bersalju di Austria. Tetapi karena corona, liburan musim dingin ke negara-negara lain di Eropa sudah tidak lagi memungkinkan. Sebagai gantinya, warga Belanda memanfaatkan area bersalju yang ada sekedar bisa merasakan rekreasi musim dingin. Misalnya, memanfaatkan daerah tanggul dan bukit kecil di daerah pelabuhan ini. Di sini, anak-anak bahkan orang dewasa juga bermain kereta luncur. Sementara itu, kapal-kapal nelayan di pelabuhan tampak masih merana, belum bisa dioperasikan karena masih dipenuhi salju. Tampak kapal berwarna krem di latar belakang, itu adalah kapal latih untuk para calon pelaut. Tampak di kejauhan, danaunya membeku dan ada yang memanfaatkan untuk bermain ice skating. Sopir truk ini terjebak di jalan bersalju yang licin. Jalan yang licin membuat roda truknya hanya berputar-putar di tempat. Ini namanya maju tidak kena, mundur juga tidak kena. Beberapa orang tampak sibuk menyingkirkan salju. Nah, kalau ini masa kecil kurang bahagia. Di belakang saya itu adalah mercusuar kota Urk yang berfungsi memandu kapal laut melalui cahaya yang dipancarkannya. Mau hujan, badai, salju, dia tidak pernah tersakiti karena tugasnya hanya untuk bersinar. Mercusuar memang sangat menginspirasi.
Sekarang waktunya pulang dan saya akan memasak ayam kuluyuk. Ayam kuluyuk, makanan yang banyak digemari oleh orang Belanda umumnya ini, mempunyai cita rasa asam manis, gurih, dan segar. Gurih dari rasa daging ayam yang dibumbui, segar dari rasa buah nanas dan ketimun yang dicampurkan ke dalamnya, yang membuat rasa ayam kuluyuk ini benar-benar enak sekali. Nah, berikut ini cara saya membuat ayam kuluyuk, ayam asam manis campur nanas. Ikuti terus videonya ya. Ini ayam tanpa tulang dan tanpa kulit, 500 gram, dipotong 2 x 3 cm, tebalnya setengah cm. Ayam ini dibubuhi setengah atau 1 sendok teh merica dan 2 sendok teh saus Maggi, atau bisa juga pakai Maggi block yang dihaluskan. Kemudian dicampur sampai merata. Diamkan selama 10 menit agar bumbunya meresap. Kemudian saya mencampur 50 gram tepung terigu, 50 gram tepung kanji, 1/4 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh garam. Kemudian saya taruh air sedikit demi sedikit sampai mencapai kekentalan yang pas. Airnya banyaknya kira-kira 80 sampai 100 ml. Kemudian ayam yang tadi sudah dimarinasi dicelupkan ke dalam adonan ini lalu digoreng. Sekali-sekali diaduk agar tidak gosong. Jika warnanya sudah kecoklatan, bisa diangkat dan sisihkan. Kemudian saya memanaskan 2 atau 3 sendok makan minyak goreng, lalu saya menumis bawang putih sampai beraroma wangi. Kemudian masukkan bawang bombay dan jahe cincang. Bawang bombaynya diiris melingkar atau berbentuk cincin. Ditumis hingga layu. Kemudian masukkan udang yang dicincang kasar, juga paprika. Diaduk sampai udangnya berubah warna. Masukkan 3 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan saus cili atau lebih menurut selera, 2 sendok makan kecap asin, 2 lembar daun bawang yang dipotong 2 cm, bubuk penyedap non-MSG, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh merica atau lebih, setengah gelas air, 1/4 bagian dari buah nanas. Diaduk sebentar lalu biarkan hingga mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, bisa dimasukkan ketimun yang dipotong memanjang dan bagian lunak di tengah ketimunnya itu sudah disingkirkan. Aduk hingga ketimunnya agak layu. Lalu masukkan 2 atau 3 sendok makan cuka. Aduk sebentar, lalu masukkan ayam yang tadi sudah digoreng. Aduk sampai tercampur merata. Masukkan larutan maizena, ini 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Aduk dan masak sampai kuahnya mengental. Cicipi dan koreksi rasanya. Kemudian ayam kuluyuk siap untuk dihidangkan. Enak
Terima kasih ya sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.